Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Nur Rahmawati dari kelas A2 PGSD angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan tentang materi gender dalam pandangan Islam. Pengertian gender sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender adalah perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku seseorang. Gender adalah behavior difference antara laki-laki dan perempuan yang socially difference, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri melalui sosial budaya yang sangat panjang sekali. Menurut Julia Kleffs-Moss, gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng dalam teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, dan juga kepribadian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, gender menurut Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berisi, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Dan yang kedua, dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berisi, "Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri alasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Dapat disimpulkan dari kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan bentuk yang terbaik dan kedudukan yang paling hormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan, dan memberi petunjuk. Oleh karena itu, Al-Quran tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di hadapan Allah mereka adalah sama. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Quran dengan ukuran-ukuran sifat-sifat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kodrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat disangkal karena memiliki kodrat yang masing-masing. Kesetaraan dalam Islam. Pada dasarnya, semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil. Oleh karena itu, subordinasi terhadap kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat, yang tidak sesuai atau tidak bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Kesetaraan dalam Islam. Kata kesetaraan berasal dari kata setara yang bersifat adil. Keadilan tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama. Dengan demikian, kata setara masuk dalam salah satu makna adil dari kata kerja, yaitu adalah dan yadilu. Berarti berlaku adil, sama, menyamakan, dan seterusnya. Dalam surat An-Nisa ayat 124 berisi, "Siapa berbuat baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan akan mendapat balasan yang sama." Dan yang kedua, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 berisi, "Tinggi rendahnya martabat seseorang di hadapan Allah yang Maha Esa, seperti telah disinggung di muka, bukan karena jenis kelamin atau tinggi rendahnya status sosial atau dari bangsa mana berasal." Perempuan dalam Islam. Di antara kelompok masyarakat mustad'afin yang paling beruntung dengan kehadiran Islam adalah kaum perempuan.
Dalam Islam, kaum perempuan dimanusiakan seperti layaknya manusia laki-laki. Praktik pembunuhan bayi perempuan yang lazim terjadi di kalangan jahiliyah telah diberhentikan total. Bahkan, Al-Quran menyebutkan bayi perempuan yang lahir sebagai berita gembira dari Allah dan oleh karena itu tidak pantas kehadirannya disambut dengan rasa malu seperti yang terjadi sebelumnya. Dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59 yang artinya, padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran dan dia sangat marah, dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Menurut Nasaruddin Umar, ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Variabel tersebut antara lain, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial. Dan yang keempat, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Munculnya ketidakadilan terhadap perempuan dengan dalil agama disebabkan karena adanya implementasi yang salah satu dari ajaran agama tersebut, yang disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan budaya, dan tradisi yang patriarki di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun-temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos salah tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan. Adapun pandangan dasar atau mitos-mitos yang menyebabkan munculnya ketidakadilan terhadap perempuan adalah yang pertama yaitu keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dianggap sebagai makhluk kedua yang tidak akan mungkin ada tanpa kehadiran laki-laki, karena keberadaan perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dan diciptakan hanya untuk tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. Dan yang kedua, keyakinan bahwa perempuan sebagai sumber dari terusirnya manusia atau laki-laki dari surga. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam perspektif Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya. Selanjutnya, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Allah, lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang menyudutkan posisi perempuan sudah selayaknya diubah. Karena Al-Quran selalu menyerukan keadilan, keamanan, dan ketentraman, mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan. Ayat-ayat inilah yang digunakan maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan utama syariat. Jika tidak ada penafsiran yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Kesimpulan dari materi ini yaitu gender muncul di barat pada sekitar 1980. Gender pada Islam merupakan suatu hal yang baru dan masih menjadi perdebatan karena di dalam Islam tidak mengajarkan diskriminasi antara lelaki dan perempuan. Dan yang kedua, gender yaitu jenis kelamin. Jadi, gender suatu konsep yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, karakter emosional antara laki dan perempuan. Yang terakhir, dalam pandangan Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kodratnya masing-masing. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.